Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka ayat 47 surat Al-Imran. Ayat 47 Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Anna yakunu li walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Qala Maryam berkata, Rabbi wahai Rabbku, anna bagaimana yakunu li waladun aku bisa punya anak walam yamsasni padahal tidak ada yang menyentuhku basyarun seorang pun. Qala Allah berfirman, kadzalika demikianlah Allah yakhluqu menciptakan ma yasha'u apa yang ia kehendaki. Idza apabila qada amran menginginkan sesuatu fa innama maka sesungguhnya cukuplah yaqulu berfirman lahu kepadanya kun jadilah fayakunu lahu dia telah jadi wa yu'allimu dan Allah mengajarinya al-kitab menulis wal hikmata dan hikmah wat taurata dan kitab Taurat wal injila dan kitab Injil wa rasulan dan dia diangkat menjadi rasul ila bani Israil khusus kepada Bani Israel anni sesungguhnya aku qad ji'tukum telah datang kepada kalian bi ayatin dengan tanda-tanda mir rabbikum dari Rabb kalian anni sesungguhnya aku akhluqu dapat membentuk lakum bagi kalian minat tini dari tanah kahay'atit tayri seperti burung fa'amfuhu lalu aku meniupkan fihi kepadanya fayakunu lalu jadilah ia khairan seekor burung biidznillahi dengan izin Allah wa ubrihu dan dapat menyembuhkan
al-akmaha, orang yang buta sejak dari lahir, wal abrasa, dan dapat menyembuhkan penyakit kulit, wa uhyil mauta, dan dapat menghidupkan yang sudah mati, biidnillahi, atas izin Allah, wa unabbiukum, dan aku bisa menjelaskan kepada kalian, bima ta'kuluna, tentang apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna, dan apa yang kalian kumpulkan, fi buyutikum, di rumah kalian. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam yang demikian itu, la ayatan, adalah bukti, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pertama puji dan syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi adalah tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Maryam tanpa dia mempunyai bapak. Tapi sebelum kita membahasnya, kita agak turun sedikit karena kemarin belum dijelaskan ayat 45-nya. 45-nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, idz qalatil malaikah, ingatlah ketika malaikat itu datang ke Maryam. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Maryam. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Maryam. Apa katanya? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyyiruki, memberi kabar gembira kepadamu. Jadi memberi kabar gembira. Sekali lagi, kalau ada ki itu berarti menunjukkan perempuan. Berarti innallaha yubasyyiruki, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu Maryam. Kalau kemarin waktu Zakaria itu innallaha yubasyiruka, ya kan? Berarti sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu Zakaria. Zakaria kan mana? Itu. Jadi ki itu menunjukkan kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bentuk kabar gembira? Bi kalimatin min, yaitu kalimat. Kalimat di sini adalah bukan kalimat seperti yang kita dengar, tapi kalimat di sini adalah anak atau yang lahir. Makanya bedanya kalimat, sementara kalau kalimat di surat Al-Baqarah kemarin yang dimaksud dengan kalimat di situ ketika menceritakan tentang Nabi Adam, yang dimaksud kalimat di situ adalah doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam pada saat itu dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana. Itu kan kalimat namanya. Nah, sementara kalimat di sini adalah yang dimaksud adalah anak yang akan lahir. Makanya kenapa Nabi Isa itu disebut dengan kalimat, gak langsung walad gitu. Maka mufassir mengatakan disebut dengan kalimat karena Nabi Isa itu muncul disebabkan karena ada kalimat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa di situ? Kun fayakun. Itu kan kalimat. Itu sedikit di bawah di ujung ayat 47. Fa innama yaqulu lahu, maka pada saat itu cukuplah Allah berfirman, jadilah engkau, fayakun, lalu kemudian dia jadi. Maka kalimat itu
Nabi Isa dinamakan kalimat disebabkan karena keberadaan Nabi Isa itu dengan cukup dengan kalimat Allah kun fayakun, maka disebut dengan kalimat. Lalu kemudian kalimat di sini yang paling masyhur disebutkan adalah anak yang akan lahir dari Maryam. Berarti terjemahannya, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira kepadamu wahai Maryam dengan lahirnya anak laki-laki. Nah gitu maksudnya. Lalu kemudian apa yang mengkaitkan bahwa kalimat itu disebutkan dengan anak laki-laki? Karena kalimat setelahnya ismuhu, namanya. Berarti kan benar, bukan kalimat-kalimat yang kita maksud. Akan tetapi sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam berupa anak, yang mana anak itu namanya Al-Masih ibnu Isa bin Maryam. Masih itu gelar, Al-Masih itu gelar, ya, Masih itu gelar. Kenapa Nabi Isa itu dipanggil dengan Al-Masih? Itu ada alasannya juga. Al-Masih itu artinya menyapu atau mengusap, atau juga Al-Masih itu meratakan. Berarti yang dimaksud dengan Al-Masih, kenapa Al-Masih? Padahal juga Dajjal itu juga panggilannya Al-Masih. Apa bedanya Masih dari Nabi Isa dengan Masih dari Dajjal? Itu kan? Coba ketika kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Gitu? Masih juga. Maka para ulama tafsir mengatakan karena di situ ada kesamaan tapi ada perbedaan. Samanya apa? Sama-sama mengusap, meratakan. Yang mana Dajjal itu meratakan tanah semuanya itu dilewati, berarti rata. Mulai dari ujung sampai ujung itu dilewati, berarti rata. Nabi Isa masih juga meratakan karena diusap. Kalau Dajjal itu mengusap tanah, tetapi kalau Nabi Isa mengusap orang yang maaf buta, jadi nggak masuk. Ini sama-sama masih, artinya mengusap, meratakan. Jadi panggilan Al-Masih itu kenapa? Karena Al-Masih itu berkaitan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihapus, maka disebut dengan Al-Masih. Maka banyak ini. Kalau kepada Nabi Isa makna Al-Masih itu banyak. Yang pertama adalah karena Nabi Isa itu adalah dosa-dosanya diampuni, dihapus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena Nabi Isa itu masih itu artinya menyapu, karena mengusap, pernah mengusap orang yang lagi buta, kemudian langsung sembuh sekaligus. Itu. Kemudian makna ketiga Al-Masih yang dikaitkan dengan Nabi Isa karena Al-Masih itu menunjukkan gelar yang tinggi yang diberikan kepada Nabi. Pada Isa pada saat itu gelar yang sangat tinggi dibandingkan dengan gelar-gelar yang lain pada saat Nabi Isa alaihissalam diciptakan. Itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah lakabnya atau panggilannya Nabi Masih, tetapi nama aslinya adalah Isa ibnu Maryam. Satu-satunya orang yang dia dinisbahkan kepada ibunya adalah Nabi Isa. Kalau yang lain kepada bapaknya. Kayaknya maaf kalau anak di luar nikah itu dinisbahkan kepada ibunya, itu harusnya gitu dalam Islam. Jadi jangan suka kalau udah taubat gak apa-apa. Artinya terus terang aja bahwa ini dulu kecelakaan dan lain sebagainya, atau karena diperkosa dan lain sebagainya, karena namanya nisbah. Ketika mau buat akte ya udah dengan binti ibunya. Karena memang dia tidak tahu siapa bapaknya. Dan itu kalau memang dia mau bertobat, tidak mengulangi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat seperti itu. Nah sekarang Nabi Isa alaihissalam itu dinisbahkan kepada Maryam. Lalu setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri Nabi Isa. Jadi Nabi Isa belum lahir itu sudah ada ciri-cirinya, ada 4 cirinya. Sebagaimana juga Yahya itu sudah diciri-cirikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah dia akan membenarkan Nabi Isa pada 4 yang sebelumnya. Apa yang pertama? Ciri yang pertama, wajihan fid dunya wal akhirah. Ciri Nabi Isa itu sebelum lahir sudah ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri Nabi Isa yang pertama adalah dia akan terkemuka, akan terkenal baik itu di dunia ataupun di akhirat. Benar, di dunia terkenal, di akhirat juga terkenal. Wajihan fid dunya wal akhirah. Itu satu. Kenal sifat yang Nabi Isa. Jadi orang yang dekat kepada Allah pada saat itu. Kemudian yang ketiga sifatnya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sifat Nabi Isa yang mau lahir itu adalah dia dapat berbicara, ngobrol sama orang pada saat dia di buaya dan saat dia dewasa. Kecil bisa, waktu al-besar apalagi. Subhanallah. Itu ciri yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Jadi itu cirinya Nabi Isa. Jadi ciri yang ketiga dapat berbicara dengan orang lain waktu dalam buaya ataupun dia sudah besar. Itu nanti penjelasannya di dalam surat Maryam itu banyak. Bagaimana ketika ditanya, lalu kemudian aku itu adalah Abdullah. Nah, udah ada ini. Mari kita skor sebentar. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya, kita lanjutkan biar agak banyak. Jadi ciri yang keempat, ciri yang ketiga beliau adalah orang yang bisa berbicara dengan manusia pada saat di buayan ataupun dia sudah dewasa. Kemudian yang keempat adalah dia termasuk orang sholihin. Sholihin di sini maksudnya seorang nabi. Termasuk salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada orang yang lebih saleh daripada Nabi. Mau saleh bagaimanapun tetap lebih saleh orang Nabi dan Rasul. Sehingga beliau yang pertama dia adalah terkenal di dunia dan akhirat. Lalu kemudian yang kedua dia termasuk orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga dia dapat berbicara dengan manusia waktu dalam buayan ataupun dalam keadaan besar. Lalu kemudian yang keempat dia sifatnya akan menjadi orang saleh. Yang dimaksud di sini adalah orang yang akan menjadi nabi pada saat ini. Lalu setelah itu barulah masuk pada ayat berikutnya. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Setelah malaikat menjelaskan kepada mereka, kepada Maryam tentang bagaimana yang akan lahir anakku sekian, lalu kemudian disebutkan mereka Nabi Isa juga heran, sebagaimana Zakaria kemarin juga heran. Apa kata Maryam? Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maka Maryam berkata, wahai Rabbku, anna yakunu li, bagaimana mungkin aku bisa akan melahirkan seorang anak wa lam yamsasni bashar, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang pun. Itu kan berarti tanda tanya. Jadi bagaimana mungkin ya Allah aku bisa melahirkan? Kok sudah ada kabar gembira dari engkau padahal aku belum punya suami? Tanya seolah-olah gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka kemudian Allah berfirman melalui malaikat, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah itu apabila mau menciptakan apa yang dia kehendaki. Kemudian permasalahan. Waktu kita menceritakan tentang Nabi Yahya, itu di situ bukan yakhluqu tapi yaf'alu. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Coba kalau kita lihat sebelumnya kan. Tetapi di sini qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Apa perbedaan yakhluqu dengan yaf'alu? Itu ada hukum di sana. Kalau yaf'alu itu artinya Allah itu berbuat, menciptakan, akan tetapi dengan perantaraan dua orang, suami istri. Itu yaf'alu. Karena ada suami yaitu Zakaria, kemudian istrinya walaupun dia sudah sepuh gitu.
berarti ada. Sementara Maryam nggak ada bapaknya, suaminya. Maka di sini disebutkan yakhluqu artinya langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa orang yang menjadi beban. Jadi kalau yakhluqu khalaqas samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Enggak ada kita membantu Allah buat itu. Tapi ketika kita membangun rumah, yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah menginginkan memperbuat karena perantaraan orang itu bisa kerjanya. Itulah disebut dengan yaf'alu dengan yakhluqu. Gitu ya. Jadi kalau yaf'alu Allah memang memperbuat, akan tetapi ada perantara manusia. Tetapi kalau yakhluqu langsung Allah sendiri tanpa ikut campur orang. Maka itulah ada perbedaan yakhluqu sama yaf'alu. Sehingga pantaslah ketika di sini disebutkan yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apa kata Allah? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila ingin menghendaki sesuatu terjadi, maka hanya innama itu namanya harfun hasr, hanya cukup gitu maksudnya. Maka cukup Allah mengatakan kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadi yang suruh jadi itu. Maka jadilah, kun itu jadilah engkau gitu kan. Fayakun, maka yang disuruh itu langsung jadi. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penciptaan kepada Nabi Adam dengan kun fayakun. Tapi nggak bisa kalau kita praktekkan kun jadilah pinte orang Isa. Kalau kita beda ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya seperti itu, cukup dengan kalimat kun fayakun. Selanjutnya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa itu nantinya ketika al-kitabah, nulis. Jadi kalau Nabi Muhammad kan gak bisa nulis dan gak bisa membaca, disebut dengan ummi. Jadi ummi itu, kalau ummi ada tasdidnya, itu bermakna bisu atau bermakna tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi kalau ummi gak ada pakai tasdid iyanya, itu bermakna ibuku. Itu bedanya. Ummi ada tasdidnya berarti orang yang ummi, orang yang tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Akan tetapi kalau ummi biasa, maka itu artinya ibuku. Kadang-kadang salah tulis gitu kan. Oh ini, nah, itu bedanya hanya tasdid, gara-gara tasdid itu berubah makna. Ya. Akan tetapi Nabi Isa beda. Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan bisa menulis, jadi bagus tulisannya. Tulis apa aja bagus. Nah, ini kelebihan Nabi Isa. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau al-hikmah. Hikmah itu ilmu-ilmu selain ilmu tulis. Itu namanya hikmah. Dua ilmu, semuanya. Hanya Nabi Isa itu juga pintar menulis dan juga pintar membaca semuanya. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya wat Taurat, kepintaran dengan Taurat. Jadi Taurat yang dia turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa itu sudah diajarkan juga kepada Nabi Isa, sehingga menguasai juga. Wal Injil, baru kemudian diberi kitab Injil. Mengapa Injil ini terlahir diberikan padahal kitab yang seharusnya diberikan kepada Nabi Isa? Jawabannya di sini para mufassir mengatakan karena sesungguhnya semua itu adalah pengetahuan, lalu kemudian ditutup dengan Injil yang mana ada beberapa rukun dan hukum yang ada di dalam Taurat, akan tetapi harus dimansuh dengan adanya Injil. Seperti Nabi Muhammad sekarang, itu beliau tahu isi daripada Taurat dan Injil, bahkan semua suhuf-suhuf tahu. Sehingga pantaslah ketika ada orang Yahudi bertanya tentang bagaimana tentang masalah hukum rajam gitu kan.
Lalu kemudian orang Yahudi di Nasrani dan Yahudi gak ada rajam. Padahal Nabi Muhammad tahu udah ada. Lalu kemudian setelah itu coba baca yang baik. Ternyata hukum rajam tutupi dengan tangannya. Coba buka tangannya. Nah, ketemu dia bacaannya. Itu kan berarti Nabi Muhammad sudah mengetahui, menguasai kitab-kitab sebelumnya. Lalu kemudian adanya kitab Al-Quran itu untuk menyempurnakan dan menghapus beberapa syariat yang ada. Di antaranya kalau di dalam Taurat, kalau mau bertobat harus bunuh diri, itu dihapus. Cukup bertaubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak harus bunuh diri, malah gak boleh dalam kita kan. Tapi kalau Nabi Isa menjadi syariat pada saat itu. Begitu juga Injil. Jadi Injil itu baru kemudian diturunkan kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa menguasai Taurat, menguasai hikmah dan menguasai juga tulisan pada saat itu. Subhanallah. Maka itu beberapa hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa dan tugas daripada Nabi Isa itu nantinya. Maka ayat berikutnya, dan apa juga mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita akan tahu sendiri. Maka kemudian warasulan ila bani Israel. Setelah diajarkan tentang menulis, diajarkan tentang hikmah, Taurat dan juga Injil, maka kemudian amanah yang berikutnya warasulan ila bani Israel. Jadi Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul khusus Bani Israel. Makanya Nabi Isa gak ke Cina, gak ke Indonesia karena khusus Bani Israel. Ya. Seandainya kita itu dulu ada, itu gak masuk ke sini. Gak masuk karena bukan Bani Israel, kita bukan Bani Israel. Embuh Bani apa kalau itu? Jadi khusus pada saat itu. Makanya yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh alam, akan tetapi kalau nabi yang sebelumnya diutus pada kaumnya sendiri. Kalau Nabi diutus pada Nabi kaum Ad gitu kan. Kalau Nabi Nuh kepada itu aja. Kemudian Nabi Saleh dan lain sebagainya Thamud. Nabi Isa kepada Bani Israel, Musa kepada Bani Israel, itu aja. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh manusia yang ada di muka bumi, maka pantaslah ke Papua Nugini masuk juga Islam, karena memang semuanya akan dimasuki. Ke pelosok kecil pun akan masuk. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam menceritakan, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku, Anni apa bedanya anna sama inna? Sesungguhnya semua kan maknanya itu sama. Anna, inna itu sama. Hanya posisinya kalau inna itu di awal kalimat, kalau anna itu di tengah. Sama sesungguhnya artinya. Gitu ya? Jadi kalau di tengah kalimat itu anna, tapi kalau di awal permulaan ayat atau permulaan cerita itu inna. Seperti innal ladzina kafaru. Maknanya yang sama sesungguhnya. Ini juga anni, sesungguhnya aku, sama. Hanya kenapa kok anni bukan inni? Karena di tengah kalimat. Itu ada namanya di ilmu nahwu ada ini. Gitu ya. Jadi kenapa kok bedanya anna sama anna gitu? Kalau di tengah anna, kalau di awal inna gitu. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian wahai umatku dengan membawa bukti mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mukjizat dan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu ada 5, bisa dicatat. Mukjizat dan bukti kerasulan Nabi Isa alaihissalam yang dibawa oleh beliau itu ada 5. Yang pertama, anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah. Panjang kalimat tapi intinya pendek. Yang pertama adalah
Nabi Isa akhluku di sini kalau dinisbatkan kepada orang bukan menciptakan. Jadi menciptakan itu kalau Allah gitu ya. Tapi anni akhluku artinya membentuk. Sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, dapat membentuk tanah liat berupa berbentuk burung. Lalu kemudian setelah kemudian saya tiup, kata Nabi Isa, fayakunu khairam biidznillah. Lalu kemudian yang ditiup itu yang tadinya tanah kemudian jadi burung dengan izin Allah. Maka mukjizat yang pertama, tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, yang pertama adalah tanah liat dibentuk burung, lalu kemudian burung itu jadi burung tenana. Nah, ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha. Nabi Isa dapat menyembuhkan akmah. Akmah itu adalah buta yang dari sejak lahir itu buta. Jadi bukan buta dadaan, bukan karena kecelakaan, bukan, dari sononya. Dari sononya. Maka disebut dengan akmah namanya. Kemudian yang ketiga abros, dapat menyembuhkan penyakit sopak ya. Sopak yang pokoknya maaf kulit yang putih. Apa itu? Nah, ya itu. Lalu masalahnya kenapa Nabi Isa itu hanya bisa memburukan buta, lalu kemudian orang yang kena penyakit yang sopak itu apa? Padahal yang dimaksud di sini Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain, pilek dan lain sebagainya. Tetapi kenapa di sini yang disebutkan hanya dua? Maka alasannya para ulama mengatakan yang disebut dengan ini yang mana medis, dokter tidak bisa menyembuhkan dua hal ini. Kalau pilek kan kasih bodre, salah. Seumpama apa? Kita pusing pakai bodre, itu kan bisa ditangani oleh dokter. Gatel kasih obat oleh dokter bisa. Tapi yang dua ini mau dokter dari mana aja nggak bisa. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirinya mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah inilah Nabi Isa yang bisa. Coba, apakah ada di kita tidak pernah mendengar kedokteran yang bisa orang yang buta permanen kemudian bisa lihat? Nggak bisa. Sampai-sampai seandainya buta dari awal kemudian diganti gak bisa. Kecuali orang yang butanya ketabrak itu diganti bisa. Tapi kalau dari awal gak bisa. Itu. Tapi Nabi Isa bisa dengan itu izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga kulit, maaf yang itu kulit putih itu angin. Mau dokter dari mana gak bisa ya. Dan itu bisa oleh Nabi Isa hanya disapu aja. Makanya maaf, makanya masihnya itu di sini. Itu namanya masih. Diusap mari dia. Jadi bukan berarti hanya dua tok penyakit, bukan. Ini yang paling berat, yang sudah dokter tidak bisa Kalau yang lainnya kan semuanya bisa. Kayak keseleo, kan banyak yang bisa. Itu jangankan Nabi Isa, kita aja bisa. Ini yang berat-berat. Sehingga apalagi yang ringan sudah gampang diobati oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa uhyil mauta biidznillah, menghidupkan orang yang sudah mati. Di sini ditafsirkan, ya, bahwasanya wa kana du'auhu, yang dimaksud dengan semua itu yang dilakukan oleh Nabi Isa itu ternyata bukan ben salaben, akan tetapi dimanfaatkan dengan doa kepada Allah terlebih dahulu. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Itulah yang didoakan kemudian disebutkan. Itu termasuk juga menghidupkan langsung. Nah, itu ya Hayyu ya Qayyum dulu. Itu Nabi Isa dengan bitariqatid doa. Kemudian orang yang meninggal kemudian dia dibangunkan oleh Nabi Isa itu juga dengan doa ya Hayyu ya Qayyum. Dalam satu riwayat dikatakan wa dzukiru min baini ahya'uhum Sam bin Nuh. Jadi yang dimaksud dengan
orang yang dibangunkan oleh Nabi Isa itu setelah berapa ratus tahun meninggalnya, nama orangnya namanya Sam bin Nuh. Jadi anaknya Nabi Nuh. Jadi bukan yang Kan'an, beda lagi nih. Ini yang beriman, Sam namanya. Kita kenalnya kan Kan'an. Kan'an itu yang jahat. Anak Nabi Nuh yang baik banyak. Salah satunya adalah Sam. Yang Sam itu kemudian setelah bangun, padahal udah lama. Di sini disebutkan, kenapa kamu kok udah putih ubat? Dulu itu saya gak putih, hitam, tapi kenapa udah putih? Waduh, ini karena beratnya dikubur katanya gitu. Makanya berat. Dari hitam jadi putih. Itu salah satunya yang ada di dalam tafsiran di sini. Subhanallah. Sehingga jadi angka 4 inilah yang menjadi mukjizat. Semuanya itu berat-berat. Coba kita mau orang yang sudah buta, itu berat. Penyakit kulit yang berat, kemudian yang juga apalagi menghidupkan orang mati. Kemudian baru yang kelima, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa juga, Nabi Isa bisa mengetahui kaumnya semua itu apa yang dimakan dan apa yang ditimbun. Makan telo ngerti, makan ini ngerti itu Nabi Isa, kelebihannya begitu. Sebagaimana juga Nabi Muhammad mengetahui apa yang di belakang beliau. Makanya apa kamu lakukan? Tahu. Tapi Nabi Isa kelebihannya di dalam mukjizatnya itu beliau, jadi semua kaumnya itu makanannya apa, kalau dia tanya tahu. Makanya di sini disebutkan, sesungguhnya mereka kan nggak percaya dari semua menghidupkan orang mati, kemudian juga mengobati ini dan lain sebagainya. Kaumnya masih timbun itu apa untuk saya makan besok. Datang satu orang disebutkan makannya ini telo, besok makan gedang, itu semuanya kejawab. Jadi itulah keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, mukjizat namanya. Jadi enggak kaumnya terbelana, kok iso ngerti ya? Malaikat yang datang. Kan di sini itu ketika tanya, oh itu gedang goreng gitu kan. Terus besok makannya apa? Capcay. Itu semuanya tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada yang salah sama satu pun. Dari sekian kaumnya yang tanya itu dijawab dengan benar. Maka sehingga itulah yang disebut dengan mukjizat. Baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu semua adalah tanda-tanda kebenaran Nabi Isa alaihissalam buat kalian. Kalian di sini bukan kita ya, kalian kaumnya Bani Israil yang benar beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Paling yang kita dengar dulunya kan menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang yang buta gitu kan. Ternyata yang kelima ini yang ternyata ada, bisa menunjukkan apa yang dia makan sekalipun itu bisa. Waktunya sudah habis, insyaallah kita sambung besok. Dan nanti juga akan ada pesanan besok, tapi bahasnya kapan kita harus mengucapkan sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sembarang tempat termasuk dalam salat, dan insyaallah kita akan bahas di akan itu. Betul kita? Waktu sudah menunjukkan waktu malam insyaallah. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Paling tidak kita sudah tahu mukjizat dan apa yang menjadi tugas Nabi Isa alaihissalam. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.